Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anjani. Saya Bunga Asyifa. Saya Anjani. Saya Anani. Saya Padi. Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Berikut 4 profil singkat dari provinsi di bumi cenderawasih ini. Yang pertama, Papua Selatan. Terdiri dari Kabupaten Maroke 30 distrik, Bovendigol 20 distrik, Mapi 15 distrik, dan juga Asmat 7 distrik. Dengan ibu kota provinsi Kabupaten Maroke. Yang kedua, Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari Kabupaten Nabire 15 distrik, Puncak Jaya 8 distrik, dan juga Mumika 18 distrik. Lalu ada Kabupaten Puncak 8 distrik, Dogiyai 7 distrik, Intan Jaya 6 distrik, dan juga Diai 5 distrik. Dengan ibu kota provinsi Kabupaten Nabirik. Yang ketiga, Provinsi Papua Pegunungan atau Kalapago, merupakan provinsi yang tidak berbatasan dengan laut. Di provinsi ini terdapat 8 kabupaten dengan total 199 distrik. Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi. Yang keempat, Provinsi Barat Daya. Setelah pemekaran yang melahirkan 3 provinsi baru, beberapa waktu Papua kembali memiliki provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Batas-batas wilayah provinsi ini antara lain di utara, berbatasan dengan Samudra Pasifik, batas selatan dan barat daya yaitu Teluk Barau, Laut Hammerah, dan Laut Seram. Batas timur, Kabupaten Manokorom. DPR resmi mengesahkan 3 rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru atau DOB Provinsi Papua pada Kamis 30 Juni 2022 lalu. Dengan demikian, Indonesia kini memiliki 37 provinsi. Terkait 3 provinsi baru di Papua itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan beberapa hal. Pertama, menyiapkan pembentukan pemerintahan di provinsi-provinsi baru tersebut. Kemudian menyiapkan payung hukum atau instrumen hukum untuk keterisian wakil rakyat. Mahfud mengatakan dalam waktu dekat Kementerian Dalam Negeri akan mengusulkan proposal atau bentuk hukum terkait hal ini. Indonesia kini resmi memiliki 37 provinsi setelah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan 3 rancangan undang-undang. Daerah otonomi baru atau RUUD UB Papua. 3 provinsi itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Ketiga itu adalah pemekaran dari Provinsi Papua yang sebelumnya menjadi induk. Kalimantan Utara kini tidak lagi menjadi provinsi termuda di Indonesia. Berikut daftar lengkap nama semua provinsi di Maluku dan Papua. Berikut 3 provinsi baru di Papua. 1. Papua Tengah, 2. Papua Pegunungan, 3. Papua Selatan. Maluku dan Papua. 1. Maluku Utara, 2. Maluku, 3. Papua Barat, 4. Papua. RI hanya butuhkan waktu sekitar 2,5 bulan untuk membuat 3 provinsi baru di Papua, terhitung sejak
sejak 3 rancangan undang-undang tentang provinsi baru ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislatif pada 12 April 2022. Setelah disahkan Presiden, tahap selanjutnya adalah pengangkatan pejabat sementara di ketiga provinsi baru tersebut. Kewenangan sementara pejabat ada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Menurut rencana Kemendagri akan melantik pejabat gubernur di 3 provinsi pada Agustus 2022. Tahap selanjutnya adalah rekrutan aparatur sipil negara yang rencananya dilakukan paling lambat 6 bulan sejak pelantikan pejabat sementara gubernur. Kemendagri juga mengusahakan 80% formasi ASN di 3 provinsi terbaru tersebut diisi oleh orang asli Papua. Kota Jayapura adalah ibu kota di Provinsi Papua. Kota ini merupakan ibu kota di provinsi yang terletak paling timur. Di Indonesia, kota ini terletak di Teluk Jayapura. Perkembangan ekonomi di Pulau Papua berpusat di kota ini. Nah, dengan hal tersebut, sehingga banyaknya orang-orang berinvestasi untuk pembangunan gedung-gedung tinggi di kota ini. Kantor DPR Papua. Gedung DPR Papua berada di Jalan Ring Road di kota Jayapura. Nah, gedung ini nantinya memiliki 14 lantai dan dilengkapi dengan landasan helipad. Gubernur Papua, pemerintahan Provinsi Papua akan membangun gedung baru yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya. Gedung ini nantinya akan berjumlah 22 lantai dan akan menjadi ikon baru kota Jayapura. Dana Otonomi Khusus Papua. 1. Dasar Hukum. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 2. Tujuan Dana Otsu. Menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, kehormatan terhadap hakikat manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Ketentuan dana otsus. Dana otsus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon dana alokasi umumnya nasional yang ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun. Anggaran yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Ketentuan dana otsus diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tahun 2002. Besaran dana otsus dan tambahan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.